kelompok 6 akan mempresentasikan materi statistika pada mata kuliah Kapita Selekta SMP kelas 8 semester 1. Sebelum kami mempresentasikan materi tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Dea Adila Kamil. Saya Monika. Saya Yunisha Fitri. Saya Farah Dinda Putri. Kami Baiklah, saya akan menjelaskan tentang statistika. Yang pertama, pengertian statistika. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, pengolahan data. Dan yang keempat, penyajian data. Statistika secara deskriptif, sebuah metode yang mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang teliti. Statistika secara inferensial, suatu metode bertujuan untuk penarikan kesimpulan dari keadaan populasi dari hasil sampel yang representatif. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Contohnya, guru membagi seluruh siswa dalam kelas menjadi beberapa kelompok. Dengan setiap kelompok beranggotakan 4-5 anak. Setiap kelompok tersebut diberi tugas untuk mencatat tentang banyak anggota keluarga dari kelompoknya sendiri. Selanjutnya, hasil yang diperoleh setiap kelompok ditulis dalam bentuk tabel. Saya akan menuliskan tabelnya. Ini contoh pengumpulan data yang saya bacakan tadi. Yang ketiga, pengolahan data, yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami untuk memperoleh kesimpulan dari hasil analisis. Yang keempat, penyajian data. Penyajian data terbentuk menjadi dua jenis. Yang pertama tabel, yang kedua diagram. Tabel dalam penyajian data terbagi menjadi beberapa jenis. Saya hanya menyebutkan beberapa jenis tabel. Yang pertama, tabel satu arah. Yang kedua, tabel dua arah. Yang ketiga, tabel tiga arah. Yang kedua, diagram. Diagram juga terbagi beberapa jenis. Yang pertama, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang diagram lingkaran. Diagram seringkali dipakai untuk menyajikan sebuah data oleh berbagai kalangan, mulai dari akademis hingga praktisi. Pilihan ini dilandasi oleh anggapan bahwa diagram untuk memvisualisasikan informasi secara ringkas sehingga cenderung lebih mudah dipahami. Lalu, dari sekian banyak bentuk, lingkaran termasuk di antara yang paling umum ditemukan dalam konsep sebuah diagram. Untuk membantu Anda lebih memahami perihal bentuk diagram, rumus, dan juga cara membuatnya, berikut kami sajikan ulasannya. Yang pertama, contoh diagram lingkaran.
Diagram lingkaran adalah jenis diagram yang secara visual menampilkan statistik data dalam grafik melingkar menyerupai lingkaran. Di dalam diagram lingkaran terdapat beberapa irisan berisi variabel numerik dan variabel kategori yang mempresentasikan ukuran sebuah data. Fungsi diagram lingkaran yang paling umum adalah untuk menampilkan presentase data secara keseluruhan serta presentase data pada periode waktu tertentu. Berbeda dengan diagram batang maupun garis, diagram lingkaran tidak menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu. Itu adalah rumus diagram lingkaran. Terdapat langkah-langkah dasar yang harus Anda ketahui pada rumus diagram lingkaran. Di antaranya yaitu pengkategorian data, menghitung total data, membagi data berdasarkan kategori, mengubah data ke dalam bentuk persentase, dan yang terakhir menghitung derajat data. Rumus diagram lingkaran adalah data yang diberikan per nilai total data dikali 360 derajat. Berikut adalah contoh diagram lingkaran. Perhatikan diagram lingkaran di samping. Pertanyaannya adalah berapa jumlah anak yang memiliki hobi menari? Diketahui total seluruh siswa yaitu 50 anak. Dan yang hobi menggambar ialah 15 anak, yang hobi olahraga ialah 10 anak, dan hobi membaca ialah 20 anak. Pertanyaannya, berapakah jumlah anak yang memiliki hobi menari? Rumusnya adalah kita akan mencari hobi menari. Lalu rumusnya total data dikurang dengan jumlah data yang diketahui. Total data ialah total siswa. Total siswa yang kita ketahui yaitu 50 anak. 50 dikurang jumlah data yang diketahui. Jumlah data yang diketahui yaitu hobi menggambar, hobi olahraga, dan hobi membaca. Yaitu ada 15 ditambah 10 ditambah 20. Total data 50 dikurang 15 ditambah 10 yaitu 25, 25 ditambah 20 yaitu 45. 50 dikurang 45 adalah 5. Jadi jumlah siswa yang hobi menari ialah sejumlah 5 anak. Demikian pembahasan diagram lingkaran, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Monica. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang diagram garis. Yang mana pengertian diagram garis adalah diagram kebanyakan dipakai untuk menyajikan data yang didapat dari waktu ke waktu secara teratur dengan jarak waktu tertentu. Umumnya, diagram garis sering dipakai untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan dari sesuatu secara berkelanjutan. Contohnya saja seperti pertumbuhan angka kecelakaan setiap tahunnya, perkembangan tinggi badan anak, balita setiap bulan, dan lain sebagainya. Serupa dengan diagram batang, pada diagram garis juga menggunakan sumbu mendatar dan sumbu tegak, yang mana keduanya saling berpotongan secara tegak lurus. Untuk menggambar sebuah diagram garis, diperlukan dua sumbu, yaitu sumbu tegak yang disimbolkan dengan X dan sumbu datar yang disimbolkan dengan Y. Sumbu datar berfungsi untuk menunjukkan waktu dan sumbu tegak untuk menunjukkan kuantitasnya seperti nilai, jumlah, biaya, pendapatan, dan lain. Baiklah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh tentang diagram garis. Soalnya yaitu sebuah showroom mobil sejak tahun 1995 sampai 2004 akhir selalu mencatat jumlah mobil yang terjual. Berikut laporannya. Sebelum kita membuat diagram garis, terlebih dahulu kita akan membuat tabel yang mana tentang jumlah mobil yang terjual dan tahunnya. Setelah kita membuat tabel dan kita telah mengetahuinya, kita akan membuat diagram garis seperti gambar di samping. Di mana dijelaskan dari diagram di samping terlihat
perjumlah Dari diagram di samping terlihat penjualan mobil terbanyak terjadi di tahun 2001. Penjualan mobil cenderung mengalami kenaikan di tahun 1995 sampai 1997. Sedangkan di tahun 2002 sampai 2004 cenderung mengalami penurunan. Sekian penjelasan materi tentang diagram garis dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akan kembalikan kepada Yuni Safitri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu diagram batang. Diagram batang didefinisikan sebagai suatu visualisasi dan teknik penyajian baik dalam bentuk data, petunjuk maupun dalam bentuk informasi tertentu. Data, petunjuk, dan informasi yang disajikan dalam bentuk diagram bertujuan agar hasil data dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Diagram seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, diagram digunakan dalam berbagai bidang seperti statistika dan informatika. Dengan diagram, maka penyampaian informasi atau data dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, diagram juga digunakan untuk menyajikan suatu prosedur atau algoritma tertentu dalam pemrograman atau informatika. Jadi, pengertian diagram batang adalah suatu diagram yang menampilkan batang-batang persegi atau balok yang digunakan untuk menampilkan suatu data. Diagram ini juga menggambarkan sebuah perubahan nilai-nilai objek atau data penelitian dalam periode tertentu. Diagram batang digunakan untuk menyajikan data dalam kepentingan perbandingan untuk membandingkan lebih dari satu kegiatan. Selain itu, diagram batang digunakan untuk menampilkan perubahan data penelitian dalam periode tertentu. Diagram batang juga biasanya digunakan untuk mengetahui perkembangan nilai dari suatu data dalam jangka waktu tertentu dan dalam suatu jenis dengan beberapa kategori atau klasifikasi. Jenis-jenis diagram batang. Diagram batang terdiri dari beberapa jenis, yakni diagram batang vertikal, diagram batang horizontal, diagram batang majemuk, dan diagram batang bertingkat. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Pertama, diagram batang vertikal. Diagram batang vertikal yaitu diagram batang yang menampilkan hasil kegiatan pengumpulan data secara vertikal. Dalam diagram batang vertikal, nama kategori diagram ditulis pada sumbu horizontal dan frekuensi datanya digambarkan secara vertikal. Berikut merupakan contoh gambar diagram vertikal. Kedua, diagram batang horizontal. Diagram batang horizontal yaitu diagram batang yang menampilkan hasil kegiatan pengumpulan data secara horizontal. Dalam diagram batang horizontal, kategori dicantumkan pada sumber vertikal dan frekuensi datanya digambarkan secara horizontal. Berikut merupakan contoh diagram batang horizontal. Ketiga, diagram batang majemuk. Diagram batang majemuk yaitu diagram batang yang menyajikan lebih dari satu kegiatan pengumpulan data. Dalam diagram batang majemuk ada dua jenis data yang dimasukkan dalam satu kategori. Diagram batang akan digambarkan secara bersebelahan dan berbeda warna agar mudah untuk membandingkannya. Berikut merupakan contoh diagram batang majemuk. Keempat, diagram batang bertingkat. Diagram batang bertingkat yaitu diagram batang yang menampilkan kegiatan dalam satu batang pada setiap datanya. Dalam diagram batang bertingkat, terdapat dua jenis data yang digambarkan dalam satu batang namun dengan warna yang berbeda sehingga dapat memuat dua jenis data dalam satu batang. Berikut merupakan contoh diagram batang bertingkat. Fungsi diagram batang yaitu untuk mempermudah pembaca dalam mencari atau melihat data dalam periode waktu tertentu. Hal ini dikarenakan dalam diagram batang akan mudah dalam mencatat sebuah data yang dimasukkan dalam waktu tertentu sehingga memudahkan dalam melihat data tertinggi dan data terendah. Pembuatan diagram batang bukanlah tanpa tujuan. Adapun tujuan dari diagram batang adalah untuk memudahkan pembaca dalam melihat data dengan cara yang mudah dan sederhana.
Diagram batang juga bertujuan untuk menggambarkan kinerja objek penelitian selama periode waktu tertentu. Berikut merupakan contoh soal diagram batang. Data penjualan buku toko Amalia selama 5 hari pada minggu pertama bulan Januari 2010 adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, jumlah buku yang terjual selama 5 hari adalah? Baiklah, untuk pembahasan pada diagram batang di atas, yaitu seperti kita ketahui, jumlah buku yang terjual pada hari Senin sebanyak 20 buku, jumlah buku yang terjual pada hari Selasa sebanyak 50 buku, jumlah buku yang terjual pada hari Rabu 40 buku, jumlah buku yang terjual pada hari Kamis 70 buku, dan jumlah buku yang terjual pada hari Jumat 30 buku. Jadi jumlah buku yang terjual selama 5 hari yaitu 20 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 70 ditambah 30 sama dengan 210 buku. Sekian penjelasan dari saya tentang diagram batang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.